Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau calon klien ideal Anda itu, ya ada di sekitar kita aja gitu, tapi kita nggak sadar. Hari ini kita lanjut nih, bahas materi Coach Builder, masuk langkah kedua. Menciptakan dan mengelola daftar calon klien. Ini penting banget ya, setelah di langkah pertama kita udah nentuin layanan kita apa, sekarang siapa yang mau kita layani? Betul sekali. Dan ini bukan cuma soal bikin daftar nama loh. Materi ini bilang ini fondasi. Fondasi buat tumbuh secara sistematis. Malah disebut cara tercepat buat ngembangin bisnis coaching Anda. Jadi kita nggak nunggu pasif lagi, tapi jadi arsitek gitu. Proaktif bangun jembatan ke calon klien. Tapi gimana caranya kita benar-benar mulai melihat mereka di keseharian? Rasanya kok susah ya, kayak nyali jarum di tumpukan jerami. Nah, kuncinya tuh menurut panduan ini mulai dari pola pikir. Harus digeser dulu. Jadi bukan soal mencari, tapi lebih ke menyadari. Sadar kalau orang di sekitar kita yang punya bisnis itu potensi. Langkah praktisnya, gini, mulai aja tulis nama semua pebisnis yang Anda kenal. Jangan diremehin jumlahnya. Di Amerika aja katanya ada puluhan juta potensi bisnis kecil. Intinya, kumpulin dulu nama sama alamat email mereka. Itu langkah awal banget. Oke. Ini pasti relevan banget ya buat teman-teman yang mungkin lagi transisi karir. Kayak contoh akuntan yang jadi coach di materi itu kan. Pengalaman lama bisa jadi aset. Tapi gimana ya bangun kepercayaannya sebagai coach? Sekedar bilang, saya sekarang coach loh, kayaknya belum cukup deh. Nah, itu dia poin pentingnya. Bangun citra, bangun kepercayaan, itu jelas butuh waktu, gak instan. Disinilah peran komunikasi yang konsisten. Misalnya lewat email yang rutin. Itu jadi jembatan. Ada wawasan penting nih dari Coach Builder. Orang itu cenderung beli dari orang yang mereka kenal dan percaya. Apalagi pas lagi ada masalah yang kita bisa bantu. Konsistensi ya. Kedengerannya penting banget. Tapi pasti susah ya kalau manual. Apalagi kalau daftarnya udah mulai banyak. Di sini sistem masuk ya. Sumbernya kan nyaranin pakai CRM, manajemen hubungan pelanggan. Tapi buat yang baru mulai, ini nggak kedengeran agak rumit atau malah berlebihan gitu? Itu awalnya. Tapi coba dibayangin, CRM itu bukan teknologi ribet. Anggap aja kayak asisten digital pribadi Anda yang ngingetin semua interaksi, mastiin gak ada calon klien yang kelewat. Penekanannya lagi-lagi di konsistensi menjaga hubungan. Ini yang sering bedain coach sukses sama yang enggak. Ingat contoh penulis di materi itu, dia sukses besar pas launching karena udah investasi hubungan lewat daftar emailnya, jauh sebelum mulai jualan. Oke. Jadi kita udah punya daftar, udah punya sistem biar konsisten. Sekarang apa nih yang sebaiknya kita komunikasikan? Sumbernya bilang fokus ke masalah mereka. Tapi gimana caranya biar ini terasa tulus ngebantu, bukan kayak kita cuma mau jualan aja gitu? Prinsipnya sebenarnya sederhana. Kasih mengapanya gratis, jual bagaimananya. Artinya, ya kita bagi wawasan. Bantu mereka diagnosa tantangan mereka sendiri. Fokusnya ke dunia mereka, bukan melulu soal kita atau layanan kita. Ini otomatis ngebangun persepsi kita sebagai ahli yang peduli. Bahkan, materi ini nyaranin cara halus kayak pakai PS atau catatan tambahan di akhir email. Buat ngaitin wawasan tadi sama solusi yang kita punya. Tujuannya, bantu mereka melihat masalahnya dulu. Kalau udah lihat, solusi kita jadi jauh lebih relevan kan? Masuk akal. Jadi kita kasih nilai, bangun hubungan, terus gimana caranya kita tahu siapa aja nih di daftar itu yang udah siap buat langkah selanjutnya? Sumbernya kan nyebut soal pertanyaan spesifik buat kualifikasi ya. Tepat sekali. Tujuannya bukan buat interogasi ya, tapi lebih ke memahami kebutuhan lebih dalam. Misalnya, tanya soal tantangan spesifik di area kepemimpinan atau pemasaran yang lagi mereka hadapin. Dari situ kan kita bisa kasih tindak lanjut yang lebih pas, lebih tertarget. Materi ini juga ngasih estimasi konversi sekitar 10%. Ini gambaran potensi aja sih, tapi yang penting diingat, ini butuh kita aktif bikin penawaran. Entah itu produk pengantar atau penawaran utama, nggak bisa cuma nunggu bola dateng. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, langkah kedua ini intinya kita bertransformasi jadi mesin penghasil prospek. Gitu ya? Caranya, bangun daftar yang sistematis, terus dipelihara hubungannya, pakai komunikasi yang ngasih nilai, fokus ke masalah mereka, baru deh secara bertahap, arahkan yang paling cocok ke solusi kita. Ini kayak bangun relasi, tapi dalam skala yang lebih terkelola. Iya, betul. Dan sebagai penutup nih,
Mungkin satu pemikiran buat direnungkan. Materi ini tuh sangat menekankan soal kegigihan, terutama dalam tindak lanjut. Sesuatu yang katanya sering banget diabaikan para coach. Nah, gimana kalau keunggulan terbesar kita itu bukan strategi paling canggih, tapi tindakan sederhana, tetap terhubung dan menindaklanjuti lebih lama dari yang lain? Coba deh pikirin, satu langkah sistematis apa yang bisa Anda mulai terapkan hari ini juga buat mastiin tindak lanjut itu beneran kejadian, bukan cuma wacana.